Wih, Poco X7 nih. Ini yang 512 3,9. Kalau yang 256 3,2. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya. Kali ini gue pengen unboxing HP terbaru dari Poco nih. Poco X7, Poco X7. Harganya 3,2 jutaan buat yang 256GB. Tapi kali ini kita unboxing yang 512, yang RAM-nya 12. Ini harganya 3,9, 3899. Atau lo bisa cek ya, link di deskripsi buat beli HP ini. Kali aja dapat harga promo. Kayak biasa ya, boxnya Poco ini tuh dominan warna gelap kayak gini. Poco X7 Poco. Poco X7 powered by Xiaomi HyperOS. Dan spesifikasi unggulannya kita bisa lihat di sini ya. Udah pakai chipset MediaTek 7300, layarnya 120Hz 1,5K AMOLED, kameranya 50 megapiksel udah OIS, terus dia udah IP68 ya, tahan air, bisa di dalam air. Terus baterainya 5110 mAh. Dan yang akan kita unboxing ini yang warna hijau. Untuk belinya di mana lo bisa cek ya, link dari sisi video. Kita langsung unboxing aja. Poco yang X7 Pro itu dia pakai chipset yang lebih kencang ya, jauh lebih kencang dari ini. Pakai Dimensity 8400 kalau nggak salah. Kita coba unboxing, kita buka langsung aja. Oke. Nah, dalam kotaknya nih, kita bisa lihat isinya apa aja. Wih, pertama dapat kartu ucapan ya, Poconya beraksi. Kartu ucapan yang bisa jadi buku pembatas buku. Kemudian di kompartemen sini ada SIM card ejector nih ya, bentuknya kayak gini SIM card ejectornya. Terus kita juga dapat buku panduan kartu garansi. Terus di sini juga ada stiker ya, Poconya beraksi. Dan kita dapat softcase nih, dia nih softcase-nya kayak gini, warna abu-abu ya. Softcase-nya ngedove gini, nyaman banget di tangan. Bagus nih softcase warna kayak gini, nggak gampang kuning. Di kompartemen berikutnya ada HP-nya ya, yang akan kita bahas lagi nanti. Kemudian di kompartemen paling bawah di sini ada kabel charger nih, yang panjangnya standar. Kalau dilihat ini ujungnya masih USB-A to USB-C, belum C2C ya. Dan terakhir adalah charger adapter nih. Charger adapternya 45 watt. Biasa sih kalau Poco mah isinya selalu komplit. Nggak perlu cari casing lagi. Sekarang kita lihat ya HP-nya kayak gimana nih. Kita sorotin aja. Wih, HP-nya desainnya keren sih. Dia mirip-mirip kayak kaca gini ya, tapi dia ngedove. Ini kita buka dulu biar tambah kelihatan bagusnya. Wow, tuh warna hijaunya kayak gini. Ini dia untuk tepian bodinya ini dia dibikin beda warna ya sama tengah. Dibikin sama-sama ngedove, cuman bagian tengah itu lebih berasa pekat gitu dove-nya. Dan ini ada logo Poco di sini. Nggak suka sih gue ngeliat logo Poco segede gini. Kalau untuk bagian kameranya, nih kayak gini bagian kameranya. Dia di tengah semua, udah kayak HP-HP flagship zaman sekarang ya. Kamera di tengah semua. Sisi bawah sini ada slot kartu, ada lubang mic, port charger, dan lubang speaker. Kalau kita lihat di sini slot kartunya tadi mana ya SIM card ejector? Hah, ini dia. Kita lihat ya slot kartunya. Nih, slot kartunya kayak gini. SIM dan juga SIM, dia dual SIM aja ya. Dia nggak ada slot micro SD. Jadinya kalau beli HP ini ya lu pastiin aja mau yang 256 atau yang 512 sesuai kebutuhan, sesuai budget juga sih. Yang pasti kalau misalkan belinya yang 512 pasti lebih dari cukup untuk storage-nya. Kalau 256 merasa kurang ya pilihnya 512 saja. Walaupun jadi lebih mahal sih. Nah, yang menarik nih ya, kalau lihat sisi atasnya ini kita bisa lihat dia tuh punya dua mic di atas. Terus ada ear blaster dan juga grill speaker. Jadi nih HP tuh mic-nya ada tiga, dua di atas, satu di bawah. Kayaknya kalau buat rekam video atau buat telepon gitu ya, ini tuh suaranya noise-nya bisa diredam dengan cukup baik karena mic-nya lebih dari 2 sampai 3. Dan tampak depan HP-nya kayak gini. Ini udah gue setting-setting ya. Jadi sensor stick jarinya udah bisa dipakai. Dan tadi bisa lo lihat ya, nih sensor stick jarinya tuh berasa cepet. Dan kalau kita lihat di sini nih dia UI-nya dia udah pakai UI HyperOS ya, HyperOS 2.0 kalau nggak salah. Atau yang masih 1.0 nanti bakalan dapat update ke HyperOS 2.0 dalam beberapa waktu ke depan. Nggak lama lah, sekitar sebulanan udah bakalan ada katanya.
Kalau kita lihat detail info dan spesifikasi di sini, tuh RAM-nya dia bisa ditambah ya, bisa sampai nanti ada settingannya lagi nih di sini. Secara default tambahan RAM-nya 6 GB, jadinya 12 plus 6 18 GB. Chipsetnya kita tahu dia pakai Dimensity 7300, Android-nya masih Android 14 ya, belum Android 15. Dan storage-nya 512, yang available 480 atau sekitar 32 GB kepake ya buat sistem. Karena ini belum gue install aplikasi apapun ya, baru di setting-setting awal aja biar bisa masuk ke menu. Kita masuk additional setting, di sini kita bisa lihat dia tuh untuk memory extension-nya tuh dia bisa sampai 12 GB. Tadi kan defaultnya di 6 GB ya. Bisa sampai 12 GB untuk memory extension-nya. Terus dia juga punya fitur heart rate juga, dia pakai sensor stick jari. Ya walaupun nggak kepake sini karena biasanya orang yang beli HP itu udah banyak yang pakai kayak gue nih ya, dia udah pakai smartwatch kayak gini. Jadi heart rate-nya kemungkinan nggak akan dipakai. Tapi menarik sih, ada heart rate monitor kayak gitu. Terus fitur lainnya lagi, udah deh ntar aja deh di video reviewnya aja kita bahas fitur-fitur lainnya. Sekarang kita cobain buat kamera depannya. Ini kalau nggak salah kamera depannya ini dia udah 20 megapiksel ya. Kita cobain kamera depannya. Untuk shutter speed-nya berasa cepet ya. Hasilnya seperti yang lo lihat di layar. Sekali lagi. Kayak gitu hasilnya. Sekarang kita cobain mode portraitnya ya. Mode portraitnya dengan fokus di f1.1 fokusnya, jadi blurnya tuh lebih kuat gitu ya. Kita cobain. Kayak gitu hasilnya. Sekali lagi. Kayak gitu hasilnya untuk foto-foto kamera depannya. Sekarang kita cobain buat kamera belakangnya nih. Kamera belakangnya tuh dia 50 megapiksel ya. Nih, kamera 50 megapiksel ini kalau ngeliat preview detailnya mantap banget sih. Dan dia juga buat pindah fokusnya tuh cepet banget nih. Tuh, langsung pindah fokus cepet banget. Keren sih. Dia juga ada kamera ultrawide nih, kalau kita cobain buat kamera ultrawide-nya. Kayak gini 0,6 kali ya. Terus kita lihat lagi di sini dia punya fitur mode makro. Nah, kita coba nih, ada mode makronya. Kita foto giginya SpongeBob. Gimana hasil foto-fotonya? Nah, sekarang gue mau kasih lihat lagi untuk perekaman video ya. Ini kamera belakang nih. Untuk perekaman videonya dia bisa di 4K sampai 30 fps atau di Full HD sampai 60 fps. Jadi kalau buat rekam-rekam video ini mantap ya. Kalau untuk kamera depannya sendiri, kita lihat settingannya, dia cuma mentok di Full HD 30 fps aja. Sampai 60 fps tuh. Full HD 60 fps bisa untuk perekaman videonya. Ini dengan harga 3,3 juta ya, buat yang varian paling rendah yang 8256, atau yang gue pegang ini ya, yang 12512 ini harganya 3,9, berarti selisihnya 600.000 ya. Menarik juga sih. Karena kalau dibandingin sama Realme 13 Plus ya, ini sekarang harganya 3,3 jutaan juga. Ya secara performa sih harusnya mirip-mirip ya antara Realme 13 Plus ini dengan Poco X7. Karena sama-sama pakai chipset Dimensity 7300 yang kalau ngelihat skor Antutu-nya nih ya. Untuk skor Antutu-nya dari 7300 tuh segini, sekitar 750 ribuan lebih. Yang buat kalau main game ya pasti enak banget. Ya impresi awal sih gue sangat tertarik ya dengan harga 3,3 juta, dapat chipset kencang kayak gini, layar melengkung, terus juga kameranya udah berasa lebih cakep gitu loh dibandingkan X6 series kemarin. Kalau menurut lo sendiri gimana Poco X7 ini? Jangan lupa komentarnya. Dan mau dibahas apa di video reviewnya? Jangan lupa komentar. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Harganya udah sama nih, mirip-mirip sama Realme 13 Plus. Cuma 13 Plus dapat 12256. Kalau ini 8256 dan harga 3,3-an.